Shalom. Kita sering kali mendengar atau mengucapkan kata haleluya. Namun apakah sebenarnya kita mengerti arti kata haleluya itu? Atau kita hanya karena sering mendengar di gereja, maka kita juga ikut-ikutan mengucapkan haleluya tanpa kita mengerti apa arti kata haleluya? Yuk kita sama-sama bahas kata haleluya. Kata haleluya itu adalah sungguh-sungguh bahasa Ibrani yang kita gunakan langsung tanpa diterjemahkan hingga saat ini. Namun teman-teman, kita sudah tahu bahwa Perjanjian Lama itu ditulis menggunakan bahasa Ibrani, bahasa bangsa Israel hingga saat ini. Namun bahasa ini sangat berbeda sekali dengan bahasa-bahasa yang lain. Mengapa? Penulisan bahasa Ibrani itu hanya menggunakan huruf-huruf konsonan. Jadi tidak ada huruf vokal di dalam penulisan bahasa Ibrani, di dalam teks Perjanjian Lama yang asli. Sebagai contoh lah ya, kalau kita WA-an sama teman mungkin kita menyingkat dengan menulis SYSDHMKN. Ya kalau kita baca sebenarnya saya sudah makan. Bahasa Ibrani seperti itu. Jadi hanya menggunakan SYSDHMKN. Tapi bagi kita yang membaca, kita mengerti dan kita bisa membunyikan, kita bisa membacanya dengan saya sudah makan. Ya itu hanya sebagai contoh, tapi bahasa Ibrani itu seperti itu. Nah, kata haleluya ini itu adalah pembacaannya, bunyinya dari huruf-huruf konsonan Ibrani tersebut. Nah, kata haleluya ini berasal dari dua kata, halelu dan yah. Apa itu halelu? Halelu adalah seperti kata suruh, kata kerja yang menyuruh ya, yang berarti pujilah dia, pujilah wahai kalian, pujilah. Lalu kata yah itu adalah singkatan dari kata YHVH. Jadi haleluya itu kita dapat mengartikannya yaitu pujilah Tuhan. Wahai kalian, ayo kita memuji Tuhan. Pujilah dia, terpujilah Tuhan. Itulah arti kata haleluya. Setelah kita mengerti arti kata haleluya ini, maka sewaktu kita mengucapkan kata haleluya, maka secara otomatis kita memaknainya dengan berbeda apabila kita tidak mengerti sama sekali apa sih arti kata haleluya. Jadi teman-teman mulai sekarang bisa mengucapkan haleluya tersebut dengan memaknainya dari dalam hati kita, yaitu terpujilah dia, pujilah dia, Tuhan Yesus Kristus. Lalu sedikit karena tadi kita sudah menyerempet ya YHVH. Maka apa sih YHVH itu? Seperti yang sudah dijelaskan, bahasa Ibrani itu hanya menggunakan huruf konsonan yaitu YHVH. YHVH itu adalah nama Allah. Namun dikarenakan bangsa Israel saat itu tidak boleh menyebutkan nama suci Allah ini secara sembarangan, maka dari itu hingga saat ini kita tidak mengerti pembacaan atau bunyi dari nama Allah karena tidak ada sama sekali huruf vokalnya. Kita hanya bisa menyebutkan YHVH. Ya bisa berarti apapun seperti Yehova kita juga tidak tahu, atau Yahweh kita juga tidak tahu. Karena kita tidak pernah tahu bunyinya YHVH. Jadi hingga saat ini bangsa Israel yang membaca Perjanjian Lama tersebut, apabila ada tulisan YHVH, dia akan menggantinya. Hingga saat ini yaitu diganti dengan Adonai yang berarti Tuhan. Nah, YHVH itu adalah nama Allah. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama, ada kata-kata Tuhan yang menggunakan huruf besar. Itu sebenarnya YHVH. Tapi karena kita mengikuti bangsa Israel yaitu digantinya dengan membunyikannya yaitu Adonai, Tuhan. Maka terjemahan kita di dalam Alkitab kita juga menggunakan kata Tuhan dengan huruf besar semua yaitu YHVH sebenarnya. Jadi hingga saat ini kita tidak ada yang pernah tahu nama Allah itu apa. Jadi kalau ada satu kaum, satu mungkin komunitas yang memastikannya dengan menyebut mungkin pasti ini Yehova atau pasti ini Yahweh atau apa, itu terbukti tidak benar. Karena hingga saat ini pun bangsa Israel saat ini pun juga tidak pernah tahu apa bunyi dari YHVH. Jadi semoga kita juga semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita juga semakin diteguhkan dalam iman. Karena pengenalan akan Kristus itulah yang harus kita cari dan kita dalami. God bless you.